Halo, apa kabar Wong Kitogalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anju Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 20 Februari 2024. Sajian utama hari ini antara lain, Jalin Sum lumpuh total selama 3 jam. Dugaan money politik dan bagi-bagi sembako. Rumah sakit hanyut di Sungai Babatan. Pemirsa, inilah seputar Anju Sumsel. Selengkapnya. Kita awali berita pertama pagi ini, pemirsa. Ribuan peserta aksi di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan memblokir jalan lintas Sumatera selama kurang lebih 3 jam. Membuat Jalin Sum Jambi Sumsel lumpuh total hingga ratusan kendaraan antri panjang. Ribuan peserta aksi di Kabupaten Muratara melakukan blokade Jalin Sum Sumsel Jambi pada Sabtu 17 Februari 2024. Blokade jalan tersebut dimulai sejak pukul 15.30 WIB hingga pukul 19 WIB. Massa tutup Jalin Sum dengan melintangkan mobil truk dan pickup. Selain itu, massa juga membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Muratara. Bahkan petugas BRIMOB bersenjata panjang turut mengamankan aksi. Akibatnya Jalin Sum sempat lumpuh total, membuat ratusan kendaraan mengantri menunggu blokade dibuka kembali. Lebih kurang sudah 3 jam lah, penumpang pun sudah pada lapar semua kan. Oh, jadi sudah lama nunggu di sini tadi, Pak? Sudah hampir 3 jam lah. Kita mau kemana, Pak? Mau ke Medan, Pak. Dari Bengkulu. Keadaan penumpang gimana? Ya, keadaan penumpang lebih kurang 12 orang lah. Sebelumnya aksi pemblokiran Jalin Sum ini buntut dari kekecewaan terhadap Bawaslu dan KPU Kabupaten Muratara yang tidak menemui massa, yang menuntut agar dilakukan penghitungan ulang dalam pemilihan DPRD Kabupaten. Ada 3 desa yang diduga terjadi pelanggaran, yakni Desa Embacang Ilir, Embacang Baru, dan Embacang Lama. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara diserang oleh massa saat memberikan penjelasan di depan warga yang menggelar aksi di depan kantor Camat Karangjaya. Pendemo diduga kesal karena tak ada solusi terkait tuntutan penghitungan suara ulang. Inilah rekaman amatir milik warga yang viral di media sosial saat salah seorang anggota Komisioner KPU Muratara diserang dan dicekik oleh pengunjuk rasa di depan kantor Camat Karangjaya. Nampak seorang komisioner diminta turun dari atas mobil pickup milik peserta aksi. Massa kesal karena tak mendapatkan solusi terkait tuntutan mereka agar dilakukan penghitungan ulang. Saat berada di bawah, massa tersulut emosi dan menyerang komisioner KPU tersebut. Beruntung petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai massa dan menyelamatkan komisioner KPU dan membawanya ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan mobil. Massa mendesak penghitungan surat suara ulang di sejumlah TPS di 3 desa itu terkait pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Sejumlah anggota BRIMOB bersenjata lengkap diturunkan. Sejauh ini situasinya kondusif. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu, terutama caleg DPRD Kabupaten Musirawas Utara yang dapilnya ada di Karangjaya. Tadi saya sudah bertemu dengan sebagian peserta pemilu caleg tersebut dan sudah tidak ada permasalahan. Aksi massa kini sudah bubar dan massa sudah membuka Jalin Sum yang diblokade setelah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Muratara yang menyetujui tuntutan massa untuk dilakukan penghitungan suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten di 3 desa tersebut. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang caleg DPRD Kabupaten di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan viral di media sosial diduga melakukan money politik dan bagi-bagi sembako. Bawaslu pilih diam hingga yang bersangkutan lolos menjadi wakil rakyat. Sebuah video yang menunjukkan adanya dugaan praktik money politik seorang caleg DPRD Kabupaten Oki, Sumatera Selatan viral di dunia maya. Dalam video yang direkam warga itu terekam jelas penunjukan jika oknum caleg memberikan uang sebesar Rp350.000 untuk satu mata pilih. Bahkan yang bersangkutan sebelumnya juga sempat bagi-bagi sembako kepada masyarakat saat kampanye berlangsung.
Ironisnya, meski ramai menjadi bahan perbincangan, Bawaslu Kabupaten pilih diam dan seolah-olah bungkam. Oknum caleg ini pun akhirnya lolos dan berhasil merebut perolehan suara setelah penghitungan suara yang mengantarkannya menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Oki. Caleg manipolitik ini diketahui bernama IZ dari Partai Demokrat nomor urut 1 Dapil 8 Kabupaten Oki. Karena dianggap curang dan melakukan pelanggaran, masyarakat pun melaporkan kepada Panwascam Padamaran agar persoalan tersebut bisa diusut tuntas karena kemenangan caleg dinilai tidak sah. Kita selaku tim dari Bastiar telah melaporkan ke Panwas Kecamatan Padamaran dengan dugaan manipolitik dan bagi-bagi sembako. Masyarakat pun mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran jika laporan mereka tidak digubris karena caleg dinilai cacat hukum. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara serentak tingkat kecamatan se-Kabupaten Oku Timur. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dilaksanakan buntut dari gangguan server yang dialami KPU. KPU Oku Timur melalui PPK Madang Suku 2 melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca pemilu secara terbuka di Kecamatan Madang Suku 2. Hal tersebut dilakukan guna mengatasi kendala pada tahapan perekapan perolehan surat suara pasca pemilu yang diakibatkan oleh gangguan server Sirekap. Downnya server Sirekap menjadi kendala utama saat tahap perekapan surat suara. Kendala tersebut diduga karena menumpuknya penginputan data surat suara dari berbagai wilayah membuat server mengalami gangguan. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Oku Timur akan melaksanakan rapat pleno serentak tingkat kecamatan. Pada saat rapat pleno tersebut, C1 pleno akan dibuka segelnya dan disaksikan oleh saksi-saksi, dan C1 pleno akan diinput ke aplikasi Sirekap. Untuk aplikasi Sirekap itu pas waktu rapat pleno terbuka tingkat kecamatan ini secara live dan perubahan-perubahan itu per desa sudah diatur dan diperbaiki secara maksimal. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, PJ Wali Kota Palembang didampingi jajaran perangkat daerah melakukan monitoring ke beberapa pasar tradisional, gudang distributor minyak goreng hingga gudang Bulog di Frey Sumsel Babel. Hal ini guna mengetahui jumlah stok dan harga komoditi pangan guna pengendalian inflasi di Kota Palembang menjelang Ramadan. Guna memastikan laju inflasi terkendali serta ketersediaan stok dan harga pangan aman menjelang Ramadan, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah melakukan monitoring secara langsung di Pasar Lemabang, gudang distributor minyak goreng hingga gudang Bulog di Frey Sumsel Babel. Dalam kesempatannya, PJ Wali Kota Palembang mengatakan monitoring di sejumlah titik ini untuk mengetahui secara langsung harga dan stok pangan di pasar guna pengendalian inflasi. Meski inflasi tahun ke tahun Palembang pada Januari di angka 2,54, antisipasi tetap perlu dilakukan jelang Ramadan. Dari pantauan harga sembako mulai mengalami kenaikan seperti beras, telur, cabai, dan sejumlah komoditas sayur. Sebagai langkah antisipasi kenaikan harga yang berdampak pada inflasi, Pemkot Palembang akan menggencarkan operasi pasar. Hal ini juga untuk mendukung program Gubernur Sumsel dalam pengendalian inflasi secara serentak. Walaupun inflasi Palembang sekarang di 2,54 stabil, tapi kita antisipasi menjelang bulan puasa. Untuk itu dalam kesempatan ini tadi sudah saya saksikan ada beberapa kenaikan, termasuk harga beras, telur ayam, dan juga cabai, dan juga beberapa sayur mayur dari beberapa komoditas yang mengakibatkan kenaikan dari inflasi. Untuk itu dalam kesempatan ini ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan. Di antaranya kita adakan operasi pasar, termasuk pasar murah. Khususnya ini adalah mendukung program Pak Gubernur. Dalam hal ini, Ratu Dewa menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik buying menghadapi Ramadan karena stok pangan dipastikan cukup dan pengendalian stabilitas harga akan digencarkan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Rumah sakit hanyut di Sungai Babatan. Saksikan beritanya sesaat lagi.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Pemirsa, satu unit rumah sakit di Bantaran hanyut diterjang derasnya arus sungai di Kabupaten Oki. Beruntung tidak ada korban jiwa, rumah sakit itu pun berhasil dievakuasi menggunakan perahu tongkang. Beginilah suasana saat satu unit rumah rakit yang hanyut diterjang arus derai sungai.
Kejadian ini terjadi di bantaran Sungai Babatan, Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rumah yang diketahui digunakan sebagai tempat usaha kerupuk kemplang ini hanyut saat bersamaan hujan dengan intensitas tinggi di kawasan tersebut. Rita, pemilik usaha kerupuk kemplang sekaligus rumah rakit yang hanyut, mengatakan insiden itu terjadi sekitar pukul 5 sore, di mana saat sedang turun hujan. Arus deras sungai sempat menggiring tumpukan tumbuhan eceng gondok dalam jumlah besar, lalu menghantam ikatan tali rumah rakit hingga hanyut sejauh 500 meter dan nyaris mengenai rumah lain yang berada di sekitar sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beruntung pemilik dan pekerja pembuat kerupuk kemplang sedang berada di luar. Namun pemilik rumah mengalami kerugian jutaan rupiah lantaran sejumlah bagian bangunan seluas 16 kali 7 meter rusak parah. Dia ini kena yang sebelah ini dulu. Sebelah ini kan dia tidak ada pakai bambu bawahnya, dia pakai drum. 2 meter masuk, dia keluar. Keluar itu langsung ke tempat kami. Tempat kami kan banyak bambunya, jadi dia lekat istilahnya begitu. Lumpur bambu itu Iya, lumpur bambu. Berapa jauh kanyut itu? Sampai berapa kali ukuran berapa sampai jarak gantung? Ada 500 meter. Setelah sempat hanyut sejauh 500 meter, akhirnya rumah rakit tersebut berhasil dievakuasi dengan menggunakan 5 unit perahu tongkang dan ditarik ke tempat semula. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Hanyut terbawa arus air sungai. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Palembang beberapa hari ini menyebabkan atap salah satu rumah mengalami ambruk. Beruntung ambruknya atap rumah ini tidak menimpa penghuni rumah. Warga di Jalan Pangeran Kusuma Abdurrahim Lorong Roda, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, dikagetkan adanya salah satu atap rumah tetangganya ambruk. Beruntung tak menimpa penghuni rumah. Pemilik rumah Nyayu Aziza mengatakan rumah miliknya mengalami ambruk di bagian atapnya akibat diterpa hujan lebat. Atap yang ambruk tersebut merupakan kamar tempat anak-anaknya tidur. Beruntung tidak ada barang-barang yang rusak akibat ambruknya atap rumah tersebut. Dirinya berharap pemerintah setempat dapat membantu dengan memberikan bantuan untuk memperbaiki rumahnya yang ambruk. Kalau ada angin apa, tak tahu tiba-tiba ambruk cak itu. Hujan kemarin sekitar jam habis hujan sebenarnya. Sekitar jam berapa nih? Jam 3. Jam 3. Sementara itu, Ketua RT 18 mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu perbaikan rumah tersebut. Dirinya sudah memberikan laporan ke kelurahan serta kecamatan terkait permohonan bantuan perbaikan rumah yang ambruk tersebut. Sama pihak terkait sudah kita masukkan, dan juga alhamdulillah tadi saya sudah dikontak oleh Pak Lurah dan juga Pak Camat sudah menanggapi. Mudah-mudahan kami mohon secepatnya bantuan tersebut bisa terrealisasi. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir genangan air hujan terjadi di wilayah Kelurahan Talang Jawa Utara Lahat, Sumatera Selatan. Warga terdampak banjir mengakui akibat dari spal yang kecil dan sudah menjadi dangkal. Hujan yang terjadi bahkan hanya 1 jam dapat menyebabkan banjir di jalan dan pemukiman di Kelurahan Talang Jawa Utara, Kabupaten Lahat. Menurut Bokron, warga terdampak banjir selama ini memang di sekitar rumahnya seringkali terjadi banjir lantaran saluran pembuangan air limbah sudah semakin kecil. Ditambah pesatnya pembangunan pemukiman yang membuat air hujan tergenang. Penyempitan saluran air serta masifnya pembangunan pemukiman di sepanjang saluran menyebabkan air keluar dari saluran sehingga menggenangi pemukiman serta jalan dan pekarangan. Meski cepat surut, keadaan ini menjadi momok yang selalu mengganggu warga sekitar saat hujan turun. Tiap hari hujan? Ya. Memang sudah sering? Sering. Tahun-tahun nahan kan itu. Penyebabnya apa, Pak? Siring terlalu kecil, dangkal. Oh, siring terlalu kecil. Jadi, Pak, kalau memang ini menurut warga siring itu harus gimana, Pak? Didalami. Ya. Warga berharap pemerintah dapat memperhatikan spal di kelurahan mereka seperti memperdalam saluran, baik pada spal di depan rumah warga maupun pada spal induk air apul, sehingga aliran air menjadi lancar dan tidak menggenangi rumah warga. Dari Lahat, Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.